Halo brothers and sister, apa kabar kalian? Balik lagi di Steve. Oke, brothers and sister, jadi kali ini gua akan mereview satu CD dari band punk Jakarta. Ini sudah dirilis kurang lebih setahun yang lalu. Wow, di masa pandemik, awal-awal pandemik ya, pada waktu itu. Tapi band ini berhasil mengeluarkan. Dan sayangnya gue juga cukup melewatkan untuk rilisan mereka. Karena biasanya kalau band ini ngeluarin rilisan, pastinya gue akan langsung beli ya gitu ya. Tapi ya mungkin karena pandemi dan juga lupa juga, akhirnya kelewat. Tapi kemarin gue melalui salah satu store yang mungkin teman-teman juga udah tahu, yaitu Elo Merch. Kemarin akhirnya gue beli. Oke, Brothers and Sister, jadi di sini gue sudah punya CD terbaru dari Error Crew. Wow, ini dia. Ini ternyata yang gue lewatkan setahun terakhir ini, karena biasanya gue dulu itu nggak pernah melewatkan ya album dari Error Crew ini ya. Meskipun sekarang udah nggak tahu kemana itu album-albumnya. Oke, di sini ada CD terbaru dari Error Crew dengan judul albumnya Fanatic. Oke, ini dikeluarkan kalau nggak salah sekitar bulan April tahun 2020 ya, setahun lebih. Dan di sini adalah full album dari Error Crew. Oke, mereka memang tiga rilisan sebelumnya memang sudah mengeluarkan album dalam bentuk CD ya. Sebelumnya ini kalau nggak salah ada album mereka dengan judul Addictive, itu kalau nggak salah oleh Warrior Records, dan juga sebelumnya juga dari Movement Records dengan judul Tanpa Batas. Nah, sebelumnya juga memang EP. Jadi ini mungkin ya nanti kita breakdown ya, sebenarnya Error Crew ini sampai dengan saat ini sudah mengeluarkan berapa album. Oke, langsung aja kita bongkar. Ini waktu gue beli masih disegel plastik ya, jadi memang belum pernah didengarkan. Oke, brothers and sister, jadi langsung aja kita lihat penampakannya di dalam seperti apa. Oke, nah ini di tampak depannya ada covernya. Untuk fontnya sendiri juga agak sedikit berbeda ya dengan font-font sebelumnya. Ini agak berapi-api. Di sini tulisan Fanatic, dan juga di sini ada satu orang dengan kepala mic ya. Sepertinya di belakang sedang ada chaos gitu ya. Oke, mantap. Dan di belakangnya ini ada lagu-lagu mereka ya. Ada berapa di sini? Di sini ada 12 lagu, namun ada 3 lagu kayaknya yang 1, 2, 3. Oke. Jadi dari 12 lagu ini ada 3 lagu yang memang lagu-lagu dari album sebelumnya yang mereka aransemen ulang ya. Seperti itu. Gue udah dengerin lagu-lagunya dan gue ya seperti biasa lah, Error Crew itu kayaknya beberapa album mereka yang memang sangat sesuai dengan ekspektasi gue. Keren. Oke guys. Nah, di sini langsung aja kita buka. Oke. Oke, langsung aja kita ke dalamnya. Di sini ada informasi this first press CD format are co-release with Terror Street Records, Smartest Bomb Collective, dan Elo Merch. Oke. Jadi album Error Crew yang terakhir ini mereka bekerja sama dengan 3 records ya, yaitu Terror Street Records ini yang berasal dari kota Cirebon, Smartest Bomb Collective juga ini dari Jakarta, dan juga Elo Merch dari Jakarta. Oke, di sini untuk personilnya ya seperti band-band pada umumnya ya, Error Crew ini juga termasuk band yang memang mengalami pergantian formasi di beberapa rilisannya. Nah, termasuk yang di sini, untuk yang di rilisan Fanatic ini, member dari Error Crew sendiri adalah Gutter Boy atau Bang Boy. Di sini masih tetap di lead vokal dan gitar. Ada Cliff di sini untuk bass dan backing vokal. Cliff sini juga kalau nggak salah dia juga ngebassin juga di Out of Control. Ada Ian gitar dan backing vokal. Kalau Bang Ian ini juga gue belum pernah tahu sebelumnya apa dia ngeband di mana gitu ya. Apa gue yang memang kurang pengetahuan gitu ya. Dan untuk di drums ada Firman. Jadi ada 4 ini ya, ada Bang Boy, ada Cliff, Ian, dan Firman. Untuk drumnya oke. Drumnya meskipun dia juga memang punya band-band di beat punks ya, tapi untuk oi punk seperti Error Crew ini cocok karena ketukan-ketukan punksnya dia atau oi punknya juga oke juga. Kebetulan juga Firman juga pernah dulu sempet
ngedramin The Innocent ya waktu main di daerah Jakarta Timur, dan kita ngebawain lagu-lagu juga cukup oke. Dan di sini formatnya cukup baik ya kalau menurut gue ya. Ini format yang terbaik juga untuk dirilisan ini. Oh ya, bagi yang kalian belum tahu, Errol Crew ini adalah salah satu band punk Jakarta yang berasal dari Meruya, Jakarta Barat. Oke, dan ini juga sudah merupakan rilisan kesekian bagi mereka. Jadi masuk keluar dapur rekaman tuh udah biasa lah ya. Dan secara musikalitasnya tentunya mengalami pendewasaan musik juga ya, sehingga untuk nadanya juga udah lebih mungkin ngejelimet ya, tapi tetap aura-aura dari influence mereka seperti Oxymoron ini masih kental ya. Untuk lagu-lagu seperti Noda di Atas Putihmu dan Politik Jakarta, nah ini chord-chord dari Oxy-nya masih ya masih bisa dinikmati seperti jet atau seperti ini. Cuman memang drumnya agak kurang seperti album sebelumnya ya, yang khasnya itu seperti stuck. Tapi it's okay, masih tetap kental. Hidup Oxymoron. Oke, lanjut lagi di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga di kreditnya ya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga, teman-teman, dan kru yang senantiasa mendukung, ex-members, keluarga besar Meruya Barmi Army, TD Troopers, Tanjung Duren Troopers, dan GG Crew, Opet, Ardiles, Femil Band, Benji Studio, Jeffrey, Jarwo, Timbul, Rocker Walkers, dan semua teman kami. Nah, in this recording, all its vocal by Gutter Boy, all rhythm guitars by Wiro Skablon, Bang Wiro ya. All bass guitar by Cleus, all drum by Firman, backing vocal by Firman, Cleus, Opet, dan Wiro. Oke, jadi di semua rilisan ini termasuk 3 lagu. 3 lagu itu ada di sini lagu-lagu lama yang mereka aransemen ulang ya, termasuk vokalnya. Di sini ada Takkan Menghilang, Rocker Pemimpi, dan lagu mereka. Lagu Rocker Pemimpi itu untuk di lagu sebelumnya memang ada 2 vokal ya dengan member yang lama, tapi untuk di sini sudah take ulang. Jadi Rocker Pemimpi memang semuanya dinyanyikan oleh Gutter Boy. All song written by Errol Crew, all instrument track records by Femil at Benji Studio in November 2018. Wow. Album ini keluar di tahun 2020, tetapi untuk recordingnya ternyata Brothers and Sisters ini sudah dicicil ya sejak tahun 2018. Wow, cukup panjang juga ya. Selama lebih kurang 2 tahunan ya. Baru akhirnya keluar ya. All vocal track recorded by Jeffrey at Jeff Studio in February 2019. Oke, jadi sebagian aransemen ada di Benji Studio dan sebagian juga mungkin vokalnya itu ada di Jeffrey Studio, Bang Jeffrey. Oke. All tracks mix and master by Femil ya kalau nggak salah ya, Femil apa ya. Artwork by Timbul Metal Art, tulisannya, fontnya keren banget sih sampai gue nggak bisa baca gitu ya. Habis itu band foto taken by Ardiles, Rante, and Jarwo, layout by Wiroy, and edited by Firman. Oke, di sini untuk band kontak bisa ke Instagramnya Errol Crew, www.instagram/Errol Crew, atau di sini bisa nih di 0812 9863 8748. Oke, jadi kalau bagi kalian yang ingin membeli CD ini bisa menghubungi kontak band Errol Crew sendiri, atau juga kalian bisa kontak ke record co-release mereka yaitu Terror Street Records, Smartest Bomb Collective, dan juga Elo Merch. Kalian bisa follow mereka di Instagram mereka nih, cek aja. Follow, oke, guys. Oke, habis itu nggak banyak di sini karena untuk sebaliknya ini semuanya lirik-lirik lagu ya. Di sini ada 12 lagu, tapi sebenarnya kalau untuk lagunya mungkin hanya 11 ya, karena untuk yang pertama ini Alienasi ini lagu pertama itu mereka seperti intro ya. Jadi memang cuman
musik aja, jadi nggak ada lagunya. Jadi seperti intro, baru kamu akan dibawakan ke lagu yang pertama, yaitu Noda di Atas Putihmu. Oke, di sini untuk lagu-lagunya ada dari 12 lagu ini. Pertama ada Alienasi, kedua ada Noda di Atas Putihmu. Ini lagu yang gue cukup suka karena ini ada singelongnya. Habis itu Satu Dari Mereka, Hidup Takkan Menunggu, Takkan Menghilang, Tetap Dalam Lingkaran, Politik Jakarta, Membenarkan Yang Seharusnya, Rocker Pemimpi, Adiksi, lagu mereka, dan Kau Takkan Mengerti, dalam kurung Katakan Tidak Pada Rasisme. Kalau menurut gua untuk lagu-lagu dari album Fanatik ini ya memang sesuai dengan atau relevan dengan kejadian beberapa kejadian-kejadian yang ada di negara kita. Itu rasisme, fasisme, seperti itu ya. Kalau gue bisa bilang di sini Noda di Atas Putihmu. Berarti noda di atas putihmu, putihmu ini mungkin orang-orang yang berbaju putih. Ya mungkin ini ke satu ormas ya, tertentu ya. Bukan putih-putih rokok orange kan ya. Itu kan putih-putih juga. Tapi mungkin itu ya. Karena memang berita-berita di 2 tahun terakhir ini yang memang mengenai itu. Ya untungnya saja untuk ormas itu sudah dibubarkan ya. Oke. Dan juga selanjutnya, dan ini kalau gue lihat seperti Error Crew ini seperti bercerita ya. Bercerita mengenai kondisi-kondisi di sini. Satu Dari Mereka, habis itu Hidup Takkan Menunggu. Di sini juga ada yang Kau Tak Mengerti, ini kayaknya dari teman menjadi lawan. Dari tadinya yang satu tongkrongan komunitas bareng-bareng, akhirnya mungkin pergi meninggalkan atau dalam tanda kutip hijrah gitu ya. Tapi malah justru menikam teman dari belakang. Seperti itu. Ada juga tentang juga pertemanan yang dimana di sini judul lagunya Tetap Dalam Lingkaran. Tetap dalam lingkaran teman. Oke, Brother Sister, bagi kalian yang sudah membeli CD ini, komentar di bawah, dan menurut kalian bagaimana tentang album terbaru dari Error Crew. Dan juga kalau kalian sudah mendengarkan semuanya, mana lagu yang kalian suka. Kalau kita lihat medsosnya dari Error Crew ini juga kayaknya mereka juga sudah mempersiapkan untuk singlenya mereka untuk dibuat dalam video klip ya. Karena Error Crew sendiri juga, oh ya, kalian juga bisa subscribe juga YouTube-nya Error Crew. Di situ juga kalian bisa lihat footage manggungnya mereka maupun juga ada beberapa video klipnya. Mereka kalau nggak salah ada 2 video klip ya yang official. Kalian bisa cek di situ. Nah, ini dalam bentuk CD. Oke. Untuk band sekelas Error Crew dengan mengeluarkan 3 album dalam bentuk CD, ini suatu appreciate banget buat gue ya. Karena kalau menurut gue mengeluarkan CD itu pertama nggak murah, dan kalian tuh harus minimal kalau nggak 500 atau 1000 pieces. Dan untuk penjualannya sendiri ya, makanya teman-teman yang memang support dengan membeli rilisan-rilisan fisik dari band-band punk Jakarta ataupun kota-kota lainnya di Indonesia, itu adalah yang memang sama-sama kita sebagai musisi band yang inginkan. Ya hanya karena kalian cuma hanya dengan support gitu. Apalagi kalau misalnya kalian mungkin suka dengan satu band tapi begitu manggung kalian nggak tahu lagu-lagunya gitu. Terus mau pogonya asal-asal teriak gitu kan kurang seru. Oke, ini penampakan CD-nya. Dan juga di sini untuk di under CD-nya juga ada foto mereka ya. Di sini full badan. Oke, habis itu di sini baliknya tadi, di sini juga ada foto mereka. Foto-foto mereka ya, ganteng-ganteng kan ya guys, Brother and Sister Error Crew Error kalau Indonesiain. Oke, sambil kita cek juga diskografi. Nah, ini sebenarnya mungkin buat Brother and Sister juga yang baru pingin kenal gitu band ini gitu ya, dan juga pingin tahu sebenarnya emang mereka apa aja sih gitu. Biasanya kalau misalnya, kalau gue juga dulu ya, kalau misalnya gue beli satu rilisan, gue pingin tahu sebenarnya mereka ini sebelumnya ngerilis apa. Oke, Error Crew di tahun 99 dia ada ada split itu masing-masing 6 atau 7 lagu di bawah naungan Movement Records itu dengan Out of Control. Nah, di channel gue juga udah sempat ngebahas ini.
Habis itu di tahun 2014 juga ada album dengan judul Addictive yang dikeluarkan oleh Warrior Records. Habis itu ini dari Movement Records juga Tanpa Batas, cuman tahunnya lupa. Nah di tahun 2001 juga Errorku juga mengeluarkan EP ya, itu yang berjudul Lose and Gain. Ini di bawah naungan Crew Records dan juga Peepers Record ya. Oh. Ada telepon. Peepers Record. Abis itu, aduh, kok nggak bisa ke bawah ya? Dah. Laptopnya error. Oke, jadi ada beberapa rilisan-rilisan yang memang sebenarnya Errorku udah keluarin juga. Mereka juga kalau dari segi manggungnya juga sudah melakukan beberapa, kalau misalnya di Jakarta udah nggak terhitung ya dari kapan, karena Errorku ini sendiri terbentuk dari tahun 96. Jadi sampai dengan saat ini pastinya di wilayah Jakarta atau Jabodetabek mereka juga sudah cukup sering ya untuk panggung-panggung mereka ya. Nah di luar kota juga ada beberapa luar kota, bahkan di luar kota Jawa juga mereka sudah pernah pergi ke sana. Brothers and Sisters, menurut gue ini aja review gue mengenai album Fanatic dari Error Crew yang dikeluarkan tahun 2020. Ya paling nggak ini juga masih cukup hangat ya untuk setahun terakhir. Dan sebenarnya gue juga pengen tahu sih selama setahun ini, ya mungkin karena pandemi juga ya, pastinya penjualan juga mungkin menurun. Tapi kalau misalnya band-band yang memang bagus ya, apapun kondisinya gitu ya, kalian bisa beli. Dan kalian juga bisa beli selain di melalui bandnya, kalian juga bisa beli di 3 co-release record tadi. Oke, Brothers and Sisters, itu aja review gua kali ini mengenai Error Crew dengan albumnya Fanatic. Gue suka lagu-lagunya, menurut kalian bagaimana? Oke, dan pesan juga buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, dan juga bagikan ke medsos kalian ya supaya pada nonton semuanya. Dan juga jangan lupa kalian untuk menonton video-video gue yang lainnya. Oke, sip, sampai ketemu lagi Brothers and Sisters, jaga kesehatan, cheers.